Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi, masih kitab Yosua. Kali ini kita ambil tema dari kasus Akan, ya ini nama orang ya. Akan dari suku Yehuda, di mana dia melanggar perjanjian atau perintah Tuhan ketika waktu itu menggempur Jericho, dan Tuhan sudah perintahkan segala emas, perak, serta barang-barang tembaga, besi adalah kudus bagi Tuhan. Artinya kudus itu dipisahkan untuk Tuhan dan harus ditaruh dalam perbendaharaan untuk pelayanan di kemah suci, ya. Kemudian ketika itu akan melihat, katanya di sini ada barang-barang di kota Jericho itu. Dia melihat, katanya ada jubah yang indah buatan Sinear. Ini Sinear, tanah Sinear di mana Nimrod membangun kerajaan manusiawinya di sana, Babel. Ada lagi katanya 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Karena dia mengingini, jadi Akan ini mengambil barang-barang yang memang sudah diperintahkan Tuhan untuk dikuduskan. Nah, akibatnya ketika Israel dan Yosua juga mau menggempur Ai, itu kota kedua itu dari habis Jericho, Ai. Ya, lihat pengintai katanya kotanya nggak besar. Hanya ya kalau dihitung yang mati nanti kita lihat ada 12.000 orang lah, orang Ai itu, ya. Jadi kata pengintai ini, udahlah nggak usah semua, kirim aja beberapa, 3.000 orang kurang lebih menggempur Ai itu. Tapi ketika mereka berperang, nanti kita besok kita bahasin mengenai Ai secara detail, secara lebih apalah ya. Ketika mereka berperang, mereka kalah, ya. Orang Israel lari dan ada 36 kurang lebih orang Israel itu mati, ya. Jadi ini dikatakan 36 orang dari mereka itu mati, lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua juga udah banyak pikirannya. Dia udah bersujud di hadapan itu kemah itu, dan dia udah bilang, mengapa engkau suruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Nanti kalau mereka tahu orang Israel lari dari musuhnya, bagaimana kalau mereka bersepakat orang-orang Kanaan itu menggempur? Wah, Yosua bilang, bagaimana nanti namamu dan sebagainya, panjang. Yosua jadi panjang ceritanya. Itu Tuhan tegur. Ayat 10, ya pasal 7. Bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Katanya. Udah sujud itu nyembah Tuhan, ngomong begini, begana, begitu. Malah ditegur, lu jangan sujud begitu, bangun. Ada dosa, katanya. Semoga kita jangan begitu ya, udah sujud nyembah Tuhan, suruh bangun. Mengapa engkau sujud begitu? Ada dosa di perkemahan, ya. Tuhan bilang mereka melanggar perjanjianku, pasal 7 ayat 11. Jadi memang Tuhan kita itu Tuhan perjanjian, ya. Jadi satu orang berdosa, nanti yang menariknya di sini. Tuhan bilang, aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Jadi rupanya penyertaan Tuhan lah yang membuat Israel bisa menggempur Jericho, kota yang begitu besar dibanding Ai itu kan. Penyertaan Tuhan itu kuncinya, ya. Dengan dibawalah simbolnya itu, kehadiran Tuhan itu, tabut perjanjian itu. Nah di sini karena ada dosa, ya, satu orang yang bikin dosa itu si Akan dari suku Yehuda, Akan bin Zabdi, Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Satu orang aja yang berbuat dosa. Semua kena, ya, seluruh bangsa kena akibatnya itu. Karena dipandang Tuhan melanggar perjanjian Tuhan. Tuhan tidak mau hadir lagi katanya. Akhirnya dicarilah siapa yang berbuat dosa ini. Satu suku demi suku, keluarga, kaum demi kaum, keluarga demi keluarga, maju ke depan dan membuang undi tentunya, ya. Ketahuanlah si Akan ini. Dan Akan ini akhirnya dia dibakar. Ya, Akan, tapi bukan hanya dia aja. Akan bin Zerah dengan perak, jubah, emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki juga, yang perempuan, lembunya, keledainya, kambing dombanya, kemahnya, itu semuanya dibakar.
dirajam dulu dan dibakar. Ya, ini langsung aja lah kita masuk kepada suatu aplikasi lah. Ini kan kasusnya dalam konteks perjanjian lama, bahwa Tuhan melihat Israel itu sebagai suatu umat atau bangsa atau komunitas atau jemaah, bolehlah jemaah padang gurun itu kan Israel. Dia tidak melihat, Tuhan tidak melihat hanya individu demi individu saja. Dan ketika dia mengikat perjanjian itu, dia mengikat perjanjian dengan bangsa. Ya, bukan berarti Tuhan tidak melihat permasalahan individu, bukan. Dan bukan juga salah bangsa Israel atau kita sebagai individu, tidak salah. Memang Tuhan menciptakan kita sebagai individu. Tapi dalam berkelakuan, dalam dalam menjalani kehidupan, kita harus berkomunitas. Belajar itu. Nanti kita melihat di sini ya aplikasinya. Tapi ini dulu lah. Bahwa kita adalah individu. Tapi perlakuan Tuhan kepada kita bukan saja individu. Memang tiap orang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, perkataan, pengajarannya juga. Kalau yang dia pengajar secara pribadi menghadap tahta pengajaran Kristus. Tapi juga harus dilihat. Karena Yesus bilang gini, aku akan mendirikan gerejaku. Bukan Yesus bilang aku akan mendirikan individu demi individu yang hebat. Tidak begitu. Dia membangun suatu komunitas, korporat. Ya, itu sebabnya Tuhan juga memandang ya umatnya sebagai suatu korporat. Makanya Paulus bilang kalau tubuh itu satu sakit ya semuanya ikut. Ya, semuanya ikut. Dan juga satu tubuh tidak bisa bilang kamu enggak saya perlukan ya. Jadi inilah kita mau belajar prinsip tubuh ya atau prinsip komunitas ya. Bahwa Tuhan yang adalah Tuhan perjanjian itu mengikat perjanjiannya dalam satu komunitas ya. Israel itu menjadi satu umat kesayangan Tuhan. Bukan individu-individu kesayangan Tuhan. Walaupun memang terdiri dari individu ya Israel itu. Tapi dia umat kesayangan Tuhan. Keluaran 19 itu. Perjanjiannya ada 3. Mereka akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Bangsa yang kudus. Tetap ya. Bukan individu ya. Juga raja-raja dan imam. Atau imamat rajani. Sama gereja juga begitu. Petrus bilang kamulah imamat yang rajani. Kamu di situ jamak bentuknya ya. Nah, mari kita coba dulu langsung aja kita terapkan ini kepada gereja ya. Coba dulu kita lihat ada waktu kita. Nah, oke. Jadi mengenai gereja banyak umat Tuhan tidak menyadari bahwa komunitas yang disebut gereja mula-mula itu dalam kitab Kisah Para Rasul sebenarnya ada 3 jenis ya. Maksudnya gini, pelayanan itu trilogi, saya udah menulis itu. Trilogi pelayanan atau trilogi perjanjian baru itu adalah Petrus dengan timnya, itu termasuk Yakobus, Yudas yang khusus pelayanan kepada orang Yahudi. Yang mana hasil pelayanan mereka menyebutnya jemaat Elohim, jemaat Yahweh. Dan jemaat ini atau komunitas ini tidak dibatasi kota. Tapi siapa yang bangsa Yahudi yang terikat dengan perjanjian lama tadinya, itu disebut jemaah. Makanya kalau Petrus ngirim surat kepada umat pilihan Tuhan yang tersebar di dalam perantauan, di orang-orang perantauan. Beda dengan Paulus yang kedua, komunitas kedua. Di mana Paulus ini dipanggil Tuhan untuk melayankan perjanjian baru kepada bangsa-bangsa lain. Nah, dan kepada Yahudi juga ya. Tapi khususnya secara fokus kepada bangsa-bangsa lain, Paulus. Paulus ini timnya ada Lukas, ada Matius. Bukan, Matius itu masuk Petrus ya, karena dia untuk orang Yahudi. Ada Paulus, ada Lukas yang menulis Injilnya itu, Markus barangkali juga. Ya, demikian juga ada timnya Paulus itu, ada Timotius, Titus yang apa ya. Dan Paulus ini
menyebut komunitas yang dilahirkannya itu dari hasil pelayanannya itu disebut tubuh Kristus. Kalau Petrus tidak pakai istilah itu. Paulus memakai istilah tubuh Kristus, ya. Dan Paulus membedakan antara kedua komunitas ini. Karena dalam surat Korintus itu yang masalah tudung kepala, ketika Paulus sedang menulis soal tudung kepala, dia bilang begini, kalau ada orang yang membantah, karena perempuan pada waktu itu harus menundungi kepalanya. Kalau ada orang yang membantah, kata Paulus, kami, katanya, maksudnya komunitasnya dia ini, maupun jemaat Elohim, katanya. Saudara tahu ya, kalau kalimat itu, kami maupun ini, berarti itu ada dua kan komunitas yang dimaksud Paulus. Kami maupun jemaat Elohim tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Artinya perempuan tidak bertudung, itu nggak punya kebiasaan mereka. Jadi Paulus jelas membedakan itu. Kemudian yang ketiga, ini yang sangat diabaikan ini. Dalam buku-buku juga saya sempat mengajar teologi perjanjian baru. Jadi ada 3 buku di situ yang biasa dipakai, yang karena sudah diterjemahkan. Ada Donald Guthrie, ya, teologi perjanjian baru. Ada Leon Morris, itu juga teologi perjanjian baru. Ada juga George Eldon Ladd, itu juga udah terjemahan bahasa Indonesia, ya. Itu rata-rata sekolah teologi dibagi itu 3 buku itu. Nah, 3 buku ini semuanya mengabaikan prinsip trilogi itu. Dia tidak melihat itu. Kalau Guthrie, dia sudah mencoba, dia membuat itu teologi perjanjian barunya itu tematis. Jadi tema-tema hampir sama dengan teologi sistematika. Tentang Tuhan, tentang gereja, tentang ini dan ini sebagainya. Kalau Leon Morris dan George Eldon Ladd sudah mulai memisahkan antara kelompok surat-surat Petrus, Paulus, dan juga surat-surat umum. Dia sudah mulai membedakan itu. Tapi Yohanes tidak dianggap berdiri. Ini trilogi ini kayak tiang ini. Yohanes itu melayani setelah komunitas Petrus maupun Paulus jatuh. Karena Paulus ketika dia dalam perjalanan ke Yerusalem, dia menubuatkan, aku tahu dari antara kamu ada serigala ganas akan menyerang para pemimpin, para penatua, dan kalian akan bikin ajaran palsu untuk menarik murid. Ini 2 ini ya. Ajaran palsu untuk menarik murid. Nanti kita lihat ajaran palsu ini sering saya ulang-ulang. Ajaran Jebel, ajaran Bileam, dan ajaran Nikolaus. Ini ajaran palsu. Tujuannya apa? Tarik murid kepada diri mereka. Padahal dalam Efesus itu sebenarnya jemaat para pemimpin itu, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, hanya memperlengkapi. Tidak boleh tarik murid. Apalagi tarik duitnya. Tidak peduli namanya mau perpuluhan, mau buah sulung, apalagi kalau lebih konyol itu. Atau janji iman, atau apapun juga. Kalau dikasih, itu namanya gerakan Tuhan. Diterima. Tapi kalau narik murid, narik uang, nah itulah. Itu serigala ganas yang melakukan itu. Itu bukan gembala. Itu perampok. Kalau saudara lihat dalam Yohanes pasal 10 itu. Yesus membandingkan dirinya dengan gembala, dengan orang Farisi, ya, bukan setan, ya. Banyak orang nggak lihat konteks, ya, ngomong nih ngoceh, dia nggak tahu konteks. Konteks Yohanes 10 itu Yesus sedang bicara sama orang Farisi, ahli Taurat, dan dia membandingkan, aku gembala yang baik. Apa cirinya? Aku menyerahkan nyawa untuk domba-dombaku. Sementara ini perampok, pencuri, yang nggak ada lain, ya kan, namanya juga udah perampok, pencuri, ya cari merampok orangnya, ya merampok duitnya juga, gitu, udah pasti itu kan. Masa nggak ngerti kalau soal itu, ya. Jadi ini kedua gereja udah jatuh, komunitas Petrus, komunitas Paulus, dan Rasul Yohanes bangkit dipakai Tuhan untuk yang ketiga. Inilah Rasul Yohanes yang sering menyebut prinsip trilogi itu. Aku adalah kebenaran jalan, aku adalah jalan kebenaran hidup, ya. Banyaklah, ya. Saya ini harus hidup di ruang kuliah untuk mengungkapkan ini. Jadi pendeknya ada buku saya, kalau mau bisa saya kirim lewat email itu mengenai trilogi ini. Rasul Yohanes melayani itu tahun 90 atau 95 Masehi, sementara Paulus Petrus sudah mati tahun 67 kurang lebih, 66 67 di zaman Kaisar Nero, ya. Nah, itu
Yohanes memanggil para pemenang karena gereja sudah jatuh. Itu dari Wahyu pasal 2, pasal 3 dijelaskan itu. Kejatuhannya pun dijelaskan karena ajaran Bileam, ajaran palsunya ini yang Paulus bilang. Bileam itu dagang, para pemimpin itu dagang sama seperti orang Farisi Taurat ya. Jual firman, jual karunia, jual sampai software, bahkan minyak juga dijual dan sebagainya. Jualan lah ya, dagang. Kemudian Bileam itu Nikolaus itu menaklukkan kaum awam. Akulah di sini pemimpin, aku berkuasa di sini, aku biji mataku. Aku biji mata Tuhan. Yang lain nggak tahu biji mata siapa. Ya. Kemudian Izabel itu merampas otoritas suaminya. Gembala itu Yesus bilang jangan seorang pun di antara kalian disebut pemimpin. Artinya aku nggak pernah delegasikan otoritasku untuk ngatur gereja. Nggak pernah. Ya. Akulah akan mengatur gerejaku tiap anggotanya melalui rohku. Itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul itu ada 70 istilah Roh Kudus. Mereka bergerak, Paulus bahkan menyebut dirinya tawanan roh. My Philippus, semuanya, enggak ada yang tangan enggak ngatur kaki. Jadi ini kejatuhan gereja karena 3 ajaran ini ya, Nikolaus, Bileam, Izabel, itu bukan gereja lagi, itu pecahan gereja. Ya, jangan mengikuti ajaran teolog itu, sesatnya habis banget. Dia bilang gereja itu ada invisible, ada visible. Ini ajaran ini, visible dan invisible church, itu membenarkan perpecahan. Dia bilang kalau yang visible ya itu kelihatan Presbyterian, Baptis ya, Mennonite atau apalah semuanya, Reform atau apalah semua. Itu yang visible katanya. Yang invisible ada lagi, tapi yang visible pun gereja juga katanya. Padahal itu karena serigala ganas itu. Serigala ganas dan ajaran awal itu dari Ignatius tahun 117 Masehi. Ganas itu karena gini, dia pun bisa masuk ke dalam orang yang paling kudus sekalipun. Ignatius itu mati martir di Roma. Tapi tulisannya itu suruh lihat dalam JB Light itu buku The Apostolic Fathers itu. Wah, ngeri. Engkau harus tunduk kepada bishop. Engkau harus, macam-macam. Ngeri lah itu ajarannya. Ya. Jadi Rasul Yohanes itu dibangkitkan Tuhan, itu membangun satu komunitas. Yang kalau kita lihat di dalam pasal 2, pasal 3, yang disebut komunitas para pemenang. Siapa ini para pemenang? Yaitu orang yang dipanggil. Tapi ini bukan hanya dipanggil. Kalau hanya dipanggil, itulah dia banyak pecahan-pecahan denominasi. Mereka dipanggil. Itu adalah eklesia. Kaleo dengan kaleo itu. Panggil keluar. Tapi para pemenang ini, komunitas ini cirinya bukan hanya dipanggil, tapi juga dipilih. Itu kedaulatan Tuhan. Itu berarti Tuhan yang melakukan itu. Dari antara dipanggil, Tuhan pilih lagi. Karena gereja sudah jatuh, Tuhan pilih para pemenang. Siapa sih para pemenang? Ini bukan orang-orang hebat dalam dunia kekristenan yang udah perantakan jadi dari ribuan denominasi. Bukan. Karena para pemimpin denominasi pada umumnya mereka melakukan 3 hal ini. Ajaran sudah dibenarkan. Bileam, Nikolaus, Izabel, mereka melakukan itu semua. Ya. Sehingga makanya bisa sampai punya gedung besar, punya narik jemaat besar, puluhan ribu, ratusan ribu bahkan. Dan uang pun ditarik gak palang tanggung, bukan hanya ratusan miliar. Itu yang itu ratusan miliar barangkali biasa itu. Yang besar-besar, pendeta yang besar itu dibilang ya. Ada yang sampai triliun dan akhir kasus 4,7 triliun. Gila kan, itu yang di Indonesia, belum nanti yang kalau di sana nggak tahu lagi. Jadi para pemenang ini orang-orang sederhana yang tidak ambil bagian dalam ajaran palsu 3 itu. Nikolaus, Bileam, Izabel, tidak ikut. Nah, para pemenang ini diuraikan dalam kitab Wahyu seperti perempuan di kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 itu ya pertama. Karena kalau denominasi ini para yang hanya dipanggil ini 7 gereja yang jatuh itu mengembang menjadi perempuan yang disimbolkan itu. Pelacur atau Babel itu di dalam Wahyu pasal 17-18 di mana ayat Wahyu 18 ayat 4 mengatakan hai umatku keluar dari situ. Ya. Karena itu sudah big city bukan holy city lagi ya. Yang penting gede lah ya. Nah, ini kalau bilang pendeta besar ya besar itunya gedungnya, narik orangnya banyak dan sebagainya. Narik uangnya juga banyak.
Itu besar itu, kalau pendeta besar itu begitu. Nggak ada itu masalah-masalah Christinio, batinian, nggak ada. Itu semuanya hal lahiriah. Sekolahnya tinggi, sekolah teologinya tinggi dan sebagainya. Jadi 3 komunitas ini yang ada sekarang itu ya komunitas Rasul Yohanes ini yang terus berkembang. Tuhan memiliki para pemenangnya dalam tiap zaman. Ya, zaman gereja Efesus ada, Pergamus ada. Itu semuanya Tuhan punya para pemenangnya karena tiap zaman gereja itu dipanggil para pemenangnya. Ya. Jadi yang Tuhan kerjakan sekarang, yang Yesus kerjakan sekarang bukan memulihkan gereja kembali kepada kesatuannya yang organisme itu, gereja mula-mula, enggak itu. Karena Tuhan tidak pernah mengerjakan 2 hal sama. Selalu Tuhan bikin yang baru. Generasi pertama gagal, bikin yang baru, yang lebih bagus. Perjanjian lama dilanggar, bikin yang baru. Saul gagal, bikin, bangkitkan Daud. Begitu prinsip Tuhan. I will make all things new. Tuhan tidak pernah reparasi begitu. Makanya kalau ada semua pemulihan gereja mula-mula, nggak ada itu tipu-tipu aja itu dagangan itu. Saudara tahu nggak, kalau saya ngelihat itu dagangan itu banyak itu. Ya, yang bahkan puasa pun bisa didagangkan, kumpul puasa, dagang juga itu, narik duit kok. Ya, kok puasa dagang juga ya, aneh lah udah, kacau udah habis. Nah, jadi sekarang ini yang ada sebagai representatif gereja itu adalah komunitas para pemenang. Orang-orang sederhana yang tidak ambil bagian dalam ajaran Nikolaus, Bileam, dan Jezebel. Nah, orang yang komunitas pemenang ini pertemuannya Ibrani 10 ayat 25, episinagoge di alam dalam dimensi lebih tinggi. Paulus bilang kepada jemaat di Korintus waktu ada masalah, sekalipun aku tidak hadir, aku hadir dalam roh di situ. Artinya pertemuannya itu Ibrani 10 ayat 25 bukan pertemuan di gedung denominasi, walaupun ayat itu sering dipakai oleh para pemimpin denominasi untuk narik orang kepada dirinya, narik orang kepada gedung di situ, kepada denominasinya. Ibrani 10 ayat 25 itu urusan di dalam dimensi lebih tinggi, karena itu pertemuan di alam roh, kira-kira ini 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Lain loh ya, ada 10 orang kumpul, 1000 orang kumpul, 2000 orang kumpul, kalau nggak berkumpul dalam roh, masing-masing punya pikiran sendiri, masing-masing punya motif sendiri, masing-masing bahkan cari uang, ingin kaya dengan itu bukan berkumpul dalam nama Tuhan, walaupun 1000 orang, 2000 orang. Tapi kalau ada 2-3 orang berkumpul itu betul-betul demi kemuliaan Tuhan, dalam nama Tuhan, demi reputasi Tuhan, demi karakter Tuhan dan sebagainya, itu Tuhan hadir. Itulah gereja pemenang itu. Bukan soal jumlah ya, soal bukan soal quantity tapi quality, kualitasnya. Oke lah, kesimpulannya apa ini? Jadi kesimpulannya, karena gini, satu anggota individu berdosa kena semuanya itu. Termasuk itu perempuan yang di Wahyu pasal 12 maupun perempuan yang di Wahyu pasal 17-18. Kena. Jadi prinsipnya begini, Tuhanlah yang menciptakan kita sebagai individu. Itu tidak salah. Tapi dalam menjalani kehidupan ini, karena Yesus bilang aku akan menjadikan gerejaku, dia nggak bilang aku akan menjadikan individu-individu. Nah, jadi dalam menjalani kehidupan ini kita harus bergereja. Saya tuh enggak jangan saudara bedain ya gereja dengan denominasi itu ya. Gereja yang dimaksud Alkitab itu yang disimbolkan perempuan di Wahyu 12 itu, yang akhirnya melahirkan para pemenang. Sementara denominasi itu yang disimbolkan perempuan yang di Wahyu 17-18 yang akhirnya kena penghakiman Tuhan. Jadi saya tidak berdenominasi tapi bergereja. Nah, kira-kira begitu. Kita harus hidup bergereja. Dengan pengertian jangan ajaran invisible church, visible church ngawur itu. Ya. Dengan catatan kita hidup berkomunitas sesuai dengan Alkitab bilang ini. Karena Tuhan menilai kalau nanti satu hebat dalam komunitas itu, yang lain kena berkatnya ya. Walaupun kita nggak kenal. Dalam dunia ini ada para pemenang. Yang satu gagal, yang lain bisa kena. Jadi saudara dan saya jaga hati, jaga semuanya. Karena apa yang kita kerjakan di sini itu memberi efek kepada komunitas.
Cukuplah ya. Jadi kita diciptakan sebagai individu, tapi harus menjalani kehidupan bergereja. Dalam arti bukan berdenominasi ya, tapi bergereja. Haleluya. Amin.